Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Joe Father. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan kami. Kami semua adalah anak-anak-Mu, kaum muda-mudi. Semua orang yang berdosa, yang perlu adanya pengampunan yang dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kami semuanya. Pada saatnya kami semua adalah orang yang berdosa, orang yang patut untuk dimurkai. Namun oleh kasih karunia kami diselamatkan. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib dan oleh darah-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara yang kekasih, malam hari ini kita datang kembali untuk dijamu firman Tuhan sebagai pemuda-pemudi yang ada di gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Amin. Dan malam hari ini kita akan bahas untuk kebenaran itu yang ada dalam Efesus pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-8. Mari saudara kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-8 semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kami diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8 terakhir. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Baik saudara, pemuda-pemudi yang ada di gereja Tabernakel Kasih Karunia ini, kita sadar dan kita paham bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Amin. Kebenaran hanya ada di dalam Alkitab yang berisi tentang, yaitu Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ia berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ya, ia akan sampai kepada Bapa. Jikalau tidak datang kepadaku, otomatis tidak akan sampai ke surga. Jadi orang-orang yang bisa masuk surga, umat yang bisa masuk surga itu harus datang kepada Yesus. Amin. Harus datang kepadanya. Karena apa? Karena firman Allah di sini adalah kebenarannya. Kebenarannya ada di dalam Kristus Yesus. Kebenarannya adalah oleh karena juru selamat kita,
yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka ya di sini dijelaskan latar belakang kita. Apa latar belakang kita adalah orang yang berdosa, dan semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Jangan ada di sini yang mengklaim bahwa kita ini tidak pernah berdosa atau kita tidak berdosa. Tetapi akui di hadapannya, di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, dan pada dasarnya kita adalah orang yang patut untuk dimurkai. Apa dimurkai? Ya, dihukum. Ya, jadi kita semuanya sebenarnya masuk ranah hukuman. Jadi kalau orang yang dihukum itu adalah orang yang salah, bukan orang yang benar. Ya, orang yang berdosa. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa kita ini adalah semua adalah orang yang salah, orang yang berdosa, yang layak untuk mendapatkan yaitu hukuman. Hukuman apa? Hukuman kekal. Hukuman apa? Hukuman maut. Hukuman apa? Hukuman neraka. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, ya, karena semua telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ya belajar dalam Alkitab ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar, tidak sesuatu yang baik di dalam Alkitab. Ya, kita ini adalah manusia yang berdosa dan layak untuk dimurkai. Itu ada Alkitab ayat yang lain mengatakan bahwa kerongkongannya menganga. Menganga artinya di sini pikiran juga pada kejahatan, cenderung kepada dosa-dosa. Nah, oleh sebab itu kita mengerti bahwa kita di sini harus ya belajar dalam firman Tuhan ini supaya kita mengerti bahwa kita layak untuk menerima berkat ya dari Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang sah, dan kita adalah orang yang patut untuk dihukum. Nah, sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung, ayat ketiga, di antara mereka, tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka yang lain. Ya, artinya nih, kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa dan kita layak untuk mendapatkan murka Allah atau hukuman Allah. Ayat yang keempat di sini jawab. Ayat yang keempat ini adalah solusi. Ayat yang keempat ini adalah merupakan suatu cara. Ya, ada orang yang ingin selamat, ada orang yang ingin masuk surga, ada orang yang ingin hidup kudus, tetapi caranya salah, caranya tidak tepat. Tetapi kalau kita ingin jadi kudus, ya, dan hidup kudus, ada cara di sini. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Ya, kalau kita ingin hidup kudus, kita ingin hidup benar, otomatis kita mendapatkan apa? Kasih Allah dengan rahmat-Nya dan kasih-Nya yang besar dari Allah, kita bisa memperoleh keselamatan, kita bisa memperoleh kekudusan, kita bisa memperoleh kebenaran. Tanpa itu kita tidak bisa. Ya, ada orang yang ingin benar dengan caranya sendiri, dengan metode-metode dan teknik-teknik, dengan berbagai-bagai mekanisme yang dia lainnya akan dia laksanakan, tetapi tidak akan mendapatkan jawaban apapun untuk bisa memperoleh selamat. Tidak akan ada jawaban pun untuk bisa memperoleh yaitu kudusan. Bahkan tidak ada jalan pun bisa memperoleh untuk bisa masuk. Karena apa? Metode, mekanisme, cara, ya, caranya sendiri, metodenya sendiri, usahanya sendiri. Nah, dengan demikian maka ada satu hal yang sangat penting di kehidupan kita sebagai orang-orang yang muda. Orang-orang yang muda itu mudah menyerah, mudah putus asa biasanya. Ya,
dan bukan Allah. Tetapi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa kita adalah pemudi orang yang kuat di dalam Tuhan karena kita boleh kasih karunia. Amin. Kalau kita memperoleh kasih karunia yang dari Allah, di sini maka kita akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, dan kita akan menjadi tangguh. Dijelaskan, tetapi Allah kaya. Allah apa? Kaya. Kaya itu melimpah. Kaya itu meluber. Kaya itu meluap kasih. Jadi Allah kasihnya bukan sedikit. Allah kasihnya sangat berlimpah, ya, sangat melimpah. Jadi kekayaan Allah itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibendung. Kekayaan Allah itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibatasi apapun, oleh siapapun, oleh pemikiran, oleh hal-hal apapun, yaitu tidak dapat membentuk atau membentengi kasih Allah yang besar akan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sama dengan ayat ini, karena kasihnya yang besar dilimpahkan kepada kita. Jadi kasih Allah yang besar itu dilimpahkan kepada kita. Kita siapa? Kita semua, ya, kita semua. Kita semua ini adalah orang Indonesia, orang Inggris, orang Jepang, orang Amerika, orang Portugis, ya, orang Cina, dan semua orang yang ada di dalam dunia ini mendapatkan kasih Allah yang besar, ya. Sehingga ini telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kasih yang besar itu menghidupkan kita yang sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Hidup bersama Kristus Yesus artinya hidup bersama Allah. Karena Allah hidup, ya. Allah bukan Allah yang mati. Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah kita ini Allah yang hidup. Jadi bukan Allah yang mati. Karena itu kita dihidupkan bersama Allah yang hidup. Kita dihidupkan bersama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang hidup. Nah, di sini dijelaskan oleh kasih karunia. Apa? Kita bisa masuk surga, kita bisa selamat, kita bisa kudus, kita bisa benar di hadapan Allah. Ya, kalau zaman dulu harus bawa kambing, harus bawa domba, harus bawa sapi, harus bawa burung terukur, ya paling tidak. Jadi kalau ada orang yang ingin membenarkan dirinya, pada zaman Taurat itu harus berkorban, membawa korban. Yang kaya membawa sapi, membawa domba. Yang tidak kaya paling tidak membawa burung terukur, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah satu bentuk pengudusan yang dilakukan pada zaman itu. Pengudusan yang dilakukan oleh zaman Taurat itu beda dengan pengudusan apa yang dilakukan pada saat ini. Pada saat ini orang-orang Kristen gak perlu pengudusan, gak perlu dikuduskan lagi. Kenapa? Orang Kristen saat ini sudah kudus, pemuda-pemudi sudah kudus. Ya, ada katanya orang mengatakan kalau orang muda itu banyak dosanya, memang tidak kudus lagi. Karena apa? Banyak melakukan hal-hal yang berdosa. Ya, itu adalah pendapat orang yang salah. Tetapi di sini tua, muda, besar, kecil, bayi, apapun, laki atau perempuan, semua telah dikuduskan oleh darahnya, yaitu darah Kristus Yesus. Itu adalah pengudusannya. Bukan usahanya manusia kalau kita menjadi kudus, bukan usahanya dia sendiri, masing-masing, ya, caranya sendiri kita menjadi kudus, tetapi cara Allah itu sendiri. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi kita selamat masuk surga, kita mendapatkan hidup yang kekal itu oleh karena kasih karunia. Ya, di sini dikatakan bahwa dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, di dalam Yesus Kristus membangkitkan kita juga. Kristus bangkit dari antara orang mati dan hidup. Kita adalah umat Kristus yang percaya hidup bersama, bangkit bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Nah, ini sangat penting.
bersama Kristus itu sangat penting. Karena orang Kristen yang masih belum paham ini. Kalau saya tanya kepada anak muda, ya seringkali berapa misalnya, apa kamu kaya kalau kamu masuk surga? Ada yang mengatakan ragu-ragu, ada yang bimbang, ada yang tidak masuk. Nah alasannya apa? Saya banyak dosanya. Nah ini, ya keliru pemahaman yang salah. Jadi dikira ya hanya kamu yang berdosa, tetapi yang lain tidak. Yang lain orang benar, yang lain orang kudus. Apa dikira? Ya kalian atau Anda saja yang berdosa, pendeta tak berdosa, ya penginjil tak berdosa, ya apakah dikira diaken tidak berdosa? Berdosa semua, ya. Jadi kita di sini, ya tidak ada yang tidak berdosa, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah oleh kasih karunia, karena Yesus Kristus disangatkan dan kita bisa masuk surga yang kedua masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kekayaan kasih karunia. Kaya, ya, kaya dengan kasih karunia. Kaya itu, ya, kaya itu tidak terhitung, ya, kaya besar, kaya melimpah. Jadi kalau kekayaan masih bisa dihitung itu belum kaya. Amin. Kalau ada punya triliunan, 1 triliun, 2 triliun, ada 100 triliun, belum kaya, ya. Tetapi kalau kekayaan Kristus, kekayaan Tuhan ini bukan triliun, bukan biliun, tetapi berlimpah-limpah, melimpah, meluap, meluber, anjir kekayaan karena Yesus Kristus. Amin. Jadi kita ini oleh karena kebanjiran, bukan kebanjiran air seperti yang ada di Jakarta, maaf. Ya, orang-orang Jakarta maafkan saya ya, ini memang saya melihat banyak banjir yang ada di Jakarta. Tetapi di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan di sini, banjir kemuliaan Allah, banjir kelimpahan berkat, banjir kekudusan, banjir kemuliaan, banjir kehidupan kekal dan banjir kasih karunia Allah. Amin. Terakhir, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita diselamatkan itu bukan usaha kita, bukan metode-metode yang dibuat, bukan cara-cara yang dibuat, bukan tindakan-tindakan. Ya, ya ada yang mengatakan orang Kristen kalau mau selamat bertindak. Loh, gimana? Sudah diselamatkan, masih mau cari selamat? Keliru. Orang Kristen kalau selamat, ya harus mengikuti kehendak Kristus. Kehendak Kristus yang mana? Bingung orang kan? Karena kalau sudah diselamatkan, tidak itu sudah selamat. Ya, karena apa? Karena menurut daging, menurut manusia berdasarkan metode-metode yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa kalau kita semua sudah ada di Yesus Kristus, percaya dengan mulut kita mengaku, menyimpan di dalam hati kita Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat dengan ujian dan doa. Selanjutnya saya serahkan. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah boleh.
sudah sempat dibawakan oleh saudara Yifta. Bapak terima kasih Tuhan, malam hari ini terima kasih Tuhan. Baik pada Tuhan, puja Tuhan pada malam memberkati kami Tuhan pada malam hari ini melalui firman-Mu Tuhan juga Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan firman memberkati kami semua Tuhan melalui firman pada malam hari ini. Kami sebenarnya Tuhan berdoa Tuhan juga bagi pekerjaan pelayanan-Mu dimanapun setiap anak-anak berada untuk menyertai dalam kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dan pekerjaan pelayanan-Mu di baik tempat ini dimanapun setiap pekerjaan berada Tuhan Engkau selalu menyertai dalam segala anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan memberikan keamanan dengan bangsa kami, keselamatan-Mu Tuhan juga bagi bangsa-bangsa di Indonesia ini juga bangsa-bangsa di dunia Tuhan memberikan anugerah kemuliaan keselamatan kepada Yesus sebagai juru selamat dan anugerah keselamatan bagi dunia ini. Juga akan berdoa Tuhan yang sakit Tuhan pada malam hari ini apapun yang dialami dalam tubuh setiap anak-anak sakit Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan dalam tubuh mereka Tuhan dan zaman Tuhan dalam segala kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sebenarnya Tuhan berdoa kepada kami Tuhan bagi Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan dan segala perlindungan anugerah Tuhan bagi kepada kami Tuhan tempat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan bantuan dari tangan-tangan kami yang memberi bantuan segala berkat kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga dengan doa kami Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak minggu depan bagaimana doakan dengan saudara Yifta Lydia dan dua worship leader akan dibawakan oleh saudara Yifta, saya dan selanjutnya adalah persembahan. Pemuda-pemudi, saudara-saudara
berkat, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah oleh kasih karunia yang berlimpah-limpah dan anugerah yang besar dalam Yesus Kristus, semua diberkati. Katakan amin.